Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai konsep dasar perkembangan. Terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan hakikat perkembangan. Hakikat perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan berkesinambungan pada diri individu, baik dari segi fisik, kognitif, emosional, maupun sosial, menuju tingkat kematangan atau pendewasaan yang lebih tinggi. Hakikat perkembangan dapat dilihat paling tidak dari 3 konsepsi, yaitu yang pertama, konsepsi asosiasi dan neo-asosiasi, yang kedua, konsepsi gestalt dan neo-gestalt, yang ketiga, konsepsi sosiologisme. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai konsepsi asosiasi dan neo-asosiasi. Menurut konsepsi asosiasi, perkembangan tidak lain adalah proses asosiasi, yaitu proses menghubungkan bagian-bagian pengalaman menjadi suatu kesatuan. Tokoh utama dari konsep ini adalah John Locke. Ia berpendapat bahwa anak yang baru lahir ibarat tabula rasa atau kertas putih kosong yang belum terisi apapun. Seiring waktu, pengalaman-pengalamanlah yang menuliskan isi di kertas itu, yaitu membentuk perilaku dan kepribadian anak. Selain John Locke, muncullah beberapa tokoh yang mendukung konsepsi asosiasi ini seperti Thorndike dengan teori koneksionismenya. Ia menjelaskan bahwa perkembangan adalah hasil dari kumpulan kebiasaan yang dilakukan berulang kali. Kemudian tokoh berikutnya adalah Watson dan Pavlov. Keduanya berpendapat bahwa perkembangan merupakan kumpulan refleks yang telah terlatih sehingga membentuk tingkah laku yang bersifat konstan. Pemikirannya menekankan bahwa perilaku manusia dapat dibentuk dan diubah melalui pengkondisian dari lingkungan. Kemudian ada konsepsi yang merupakan lawan dari konsepsi asosiasi, yaitu konsepsi gestalt dan neo-gestalt. Konsepsi ini mempunyai pandangan yaitu yang terpenting bukan bagian-bagiannya, melainkan keseluruhan. Jadi salah satu tokoh utama konsepsi gestalt adalah Max Wertheimer. Ia berpendapat bahwa dalam pengamatan, keseluruhan memiliki makna yang lebih besar daripada sekedar jumlah bagian-bagiannya. Artinya, manusia memahami dunia secara utuh, bukan hanya dengan menggabungkan potongan-potongan kecil pengalaman. Dari pemikiran Gestalt, kemudian lahir pandangan yang hampir serupa, yaitu konsepsi neo-Gestalt. Tokoh pentingnya adalah Kurt Lewin dengan teori stratifikasi. Ia berpendapat bahwa kepribadian manusia terdiri atas lapisan-lapisan atau strata, yaitu semakin dewasa seseorang, maka lapisan pengalaman dan pemahamannya semakin bertambah. Konsepsi sosiologisme. Menurut pandangan konsepsi ini, anak pada awalnya bersifat asosial, artinya belum mengenal aturan, norma, atau nilai-nilai sosial di sekitarnya. Tokoh utama dari konsepsi ini adalah Max Baldwin. Ia menjelaskan bahwa perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh hubungan dengan orang lain. Melalui interaksi sosial, anak belajar cara berperilaku dan berkomunikasi, serta memahami aturan yang berlaku dalam masyarakat. Oke, sebelum mulai lebih lanjut, kita harus mengetahui perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Dalam banyak referensi, pertumbuhan dan perkembangan sering diartikan sama. Sebagaimana di dalam KBBI, pertumbuhan diartikan sebagai hal keadaan tumbuh, sedangkan perkembangan sebagai kemajuan dan sebagainya. Pada KBBI ini, pertumbuhan disamakan maknanya dengan perkembangan. Dikarenakan seringkali diartikan sama, maka kedua istilah ini dalam penggunaannya seringkali interchange atau dipertukarkan. Pertumbuhan adalah perubahan hasil secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada perjalanan waktu tertentu. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan secara bertahap dalam kemampuan, emosi, dan keterampilan yang terus berlangsung hingga mencapai usia tertentu. Dengan definisi lain, pertumbuhan adalah peningkatan dalam ukuran, sedangkan perkembangan sebagai kemajuan menuju kedewasaan. Nah, yang selanjutnya itu ada aspek-aspek perkembangan, yaitu yang pertama yaitu ada aspek fisik, di mana ini tuh berkaitan dengan pertumbuhan tubuh, kekuatan otot, koordinasi gerak halus dan kasar. Yang kedua ada inteligensi, yang dimana itu menyangkut kemampuan berpikir, memecahkan masalah, memahami konsep, dan belajar.
Yang selanjutnya yaitu aspek emosi, yang dimana itu menyangkut tentang perkembangan kemampuan mengenali, mengekspresikan, dan mengendalikan perasaan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada aspek sosial, yang dimana ini itu menyangkut cara anak berinteraksi, bekerja sama, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Nah, aspek yang kelima yaitu ada aspek bahasa. Ini tuh menyangkut tentang kemampuan berkomunikasi secara lisan maupun nonverbal seperti berbicara, mendengar, dan memahami kata. Yang selanjutnya yaitu ada aspek bakat, yang dimana ini tuh menyangkut potensi khusus yang dimiliki anak, misalnya dalam seni, olahraga, dan keterampilan tertentu. Nah, yang terakhir yaitu ada aspek moral, yang dimana itu berkaitan dengan pemahaman tentang benar atau salah, sopan santun, dan perilaku sesuai norma. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tahap-tahap pertumbuhan. Yang pertama yaitu ada tahap balita, yang dimana ini tuh anak di bawah 5 tahun. Jadi anak yang di bawah 5 tahun itu termasuk ke dalam balita. Yang selanjutnya yaitu ada tahap kanak-kanak, yang dimana ini tuh dimulai dari usia 6 tahun sampai 10 tahun. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tahap remaja, yang dimana ini tuh dimulai dari umur 11 tahun sampai 18 tahun. Nah, yang selanjutnya yaitu memasuki tahap dewasa, yaitu tahap dewasa dimulai saat kita memasuki usia 19 tahun. Nah, setelah memasuki tahap dewasa yaitu kita memasuki tahap usia lanjut, yang dimana ini tuh dimulai dari usia 50 tahun. Jadi yang usianya di atas 50 tahun itu termasuk ke dalam ini tahap usia lanjut. Terima kasih. Selanjutnya yaitu faktor-faktor perkembangan. Ada 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor genetik atau herediter. Herediter adalah totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Dikarenakan kedua faktor ini sangat mempengaruhi perkembangan individu, maka orang tua, terutama ibu, harus menjaga dengan benar janin yang masih berada dalam kandungannya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, halal dan thayyib, dan menjaga batin untuk tidak stres, menjaga kondisi hati yang tenang. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Selain keluarga, lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Jika faktor lingkungan lebih kuat dan dominan, maka anak akan mendapatkan pengaruhnya dari lingkungan. Misalnya, anak yang bergaul di lingkungan kota akan berbeda dengan anak yang bergaul di daerah pedesaan atau kampung. Anak yang banyak bergaul dengan teman-teman yang sering melontarkan kata-kata kasar dan kotor, maka bahasa kotor dan kasarlah yang akan keluar dari anak. Dan sebaliknya, jika anak dibesarkan di lingkungan yang menjaga kesantunan dalam berbahasa, maka anak akan menjadi santun. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama itu perkembangan itu tidak pernah berhenti. Dari bayi sampai dewasa manusia selalu berkembang, baik fisik maupun mentalnya. Lalu yang kedua itu semua aspek saling mempengaruhi. Misalnya, kalau fisik anak sehat, biasanya belajarnya juga lebih lancar. Tahu kalau emosinya terganggu, belajar juga bisa terhambat. Lalu yang ketiga itu perkembangan punya pola tertentu. Contohnya kayak bayi dulu belajar tengkurap, lalu duduk, lalu merangkak, lalu berjalan. Nah, jadi ada urutannya, tidak bisa dibalik. Lalu yang keempat itu perkembangan tiap anak berbeda temponya. Ada anak yang cepat bisa jalan dan ada juga yang agak lambat, itu wajar. Lambat itu wajar asal masih dalam batas normal. Lalu yang kelima itu setiap phase perkembangan punya ciri khas. Misalnya anak TK suka bermain, anak SD mulai suka belajar hal baru, remaja mulai mencari jati diri. Lalu yang terakhir itu setiap orang normal pasti melewati tahapan ini. Jadi semua orang akan mengalami tahap-tahapan perkembangan, cuma waktunya bisa berbeda-beda. Intinya perkembangan manusia itu berlangsung terus, saling berhubungan, punya urutan, kecepatannya berbeda-beda, dan setiap tahap. Jadi kesimpulannya, pertumbuhan adalah perubahan fisik kuantitatif yang dapat diukur seperti pertambahan tinggi dan berat badan, sedangkan perkembangan adalah perubahan kualitatif yang mencakup aspek kemampuan, emosi, dan keterampilan secara bertahap menuju kedewasaan. Kedua proses ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, terjadi secara berkesinambungan dalam pola tertentu, dan memiliki ciri khas di setiap tahap kehidupan.